Shalom saudara, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya mau membagikan sebuah kesaksian dari seorang anak kecil berusia 4 tahun yang mengalami perjumpaan manis dengan Tuhan melalui pengalaman spiritual yang luar biasa. Cerita ini datang dari seorang anak kecil berusia 4 tahun yang bernama Colton Burpo. Colton merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Todd Burpo dan istrinya bernama Sonja Burpo. Todd adalah pendeta dari gereja Crossroads Wesleyan di Imperial, Nebraska. Sembari jadi pendeta, dia juga bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Pasangan suami istri ini memiliki 2 orang anak bernama Colton Burpo dan Casey Burpo. Pada suatu hari, atas permintaan sang istri, keluarga ini pergi berwisata ke sebuah tempat di Denver. Anak-anak dari Todd dan Sonja Burpo sangat menikmati kebersamaan mereka. Tetapi setelah pulang dari tempat wisata, anak mereka yang bernama Colton tiba-tiba mual dan muntah disertai demam yang sangat tinggi. Orang tua segera membawa anak itu ke rumah sakit. Dan betapa terkejutnya ketika dokter mengatakan masalah yang dialami Colton adalah pecahnya usus buntu, dan itu telah terjadi 2 hari sebelum Colton merasakan gejalanya, yakni ketika mereka wisata di Denver. Hal ini membuat pasangan suami istri ini sangat sedih, stres, dan lain sebagainya. Akhirnya pihak rumah sakit harus menjalani operasi darurat untuk menyelamatkan Colton. Dan betapa sedih pasangan suami istri ini. Sonja Burpo segera menelpon dewan gereja untuk menghubungi seluruh keluarga, rekan kerja, teman-teman, sahabat mereka agar mendukung dalam doa. Dan di saat yang bersamaan, Todd pergi ke sebuah ruang doa lalu berdoa di sana, katanya, "Tuhan, ketika Engkau menyiksaku, menyiksa keluargaku, aku menerimanya. Tetapi janganlah Engkau mengambil anakku." Setelah sekian waktu berjalan, dokter dan tenaga medis lainnya akhirnya selesai melakukan operasi, lalu memanggil pasangan suami istri ini untuk melihat keadaan anak mereka. Dan puji Tuhan, Colton sudah sadar. Betapa bersyukurnya pasangan suami istri ini, mereka lalu mencium dan memeluk Colton. Dan hal pertama yang diminta oleh Colton ialah ia ingin orang tuanya membawa ia kembali ke tempat wisata di Denver, karena ia ingin memegang tarantula yang sebelumnya ia tidak berani pegang. Tentu orang tua langsung membawanya, tetapi setelah ia pulih, dan yang membawa Colton pada saat itu adalah ayahnya Todd. Sonja Burpo istrinya dan anak perempuan mereka tinggal di rumah, dan betapa bahagianya Colton dan Todd pada saat itu. Ketika selesai memegang tarantula, kemudian Todd menemani Colton bermain jungkat-jungkit di sebuah taman sambil bercerita. Todd menanyakan apakah rumah sakit menjadi sesuatu yang sangat menakutkan baginya. Tetapi Colton mengatakan, "Tidak menakutkan, Ayah, karena ia mendengar banyak malaikat bernyanyi untuknya." Tentu ayahnya heran dan bertanya, "Di mana kamu mendengar mereka?" Colton menjawab, "Ketika ibu sedang menelpon teman-teman untuk mendoakannya, dan di ruangan yang berbeda, ia melihat ayah sedang berteriak meminta pertolongan Tuhan." Dengan penuh heran, Todd bertanya lagi, "Bagaimana kamu tahu itu?" Lalu Colton menjawab lagi, "Karena aku melihatmu, Ayah." "Di mana?" tanya Todd. Lalu Colton menjawab, "Ketika aku naik, aku melihat ke bawah. Aku melihat diriku sedang dioperasi." Pembicaraan mereka tentang surga cukup sampai di situ, lalu mereka pulang kembali ke rumah. Kemudian Todd mencoba tanyakan ke istrinya Sonja, apakah ia pernah mendengar Colton menceritakan tentang malaikat yang bernyanyi untuknya. Tetapi Sonja tidak menganggap hal itu serius, lalu beralih ke topik lain. Lalu di hari yang lain, Colton kembali bercerita kepada ayahnya bahwa pada saat itu ia pergi ke surga. Ia masuk ke dalam sebuah ruangan seperti gereja. Ia masuk ke dalam lalu duduk,
Dan saat itu banyak malaikat yang bernyanyi memuji Tuhan. Dan saking polosnya, Colton meminta untuk dinyanyikan sebuah lagu yang berjudul We Will Rock You. Mendengar hal itu, para malaikat tertawa karena permintaan anak itu. Kemudian Colton melihat seorang berjubah putih datang menghampiri dan mengajaknya ke sebuah tempat yang berbeda dalam surga. Mendengar cerita anaknya ini membuat Todd ayahnya heran, sukacita tetapi juga perasaan bingung. Saat itu ia tidak memaksa Colton anaknya untuk menceritakan semuanya itu secara langsung, tetapi ia bertanya di waktu-waktu tertentu dengan melihat mood anaknya. Di waktu dan hari yang lain, anak ini menceritakan lagi tentang surga, di mana ia mengatakan bahwa ia melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki seekor kuda. Kudanya sangat cantik, memiliki warna yang sangat indah, seperti warna pelangi, dan semua warna pelangi ada di surga, tetapi lebih dari semuanya itu. Mendengar hal ini, Todd segera mengambil beberapa lukisan atau foto Tuhan Yesus, lalu ditunjukkan kepada Colton. "Bagaimana dengan ini, Colton?" Colton menjawab, "Bukan, Tuhan Yesus bukan seperti ini. Jubahnya memang seperti ini, tetapi wajahnya bukan." Lalu Todd mengambil beberapa foto yang lain dan menunjukkan kepada Colton, tetapi Colton menjawab lagi, "Bukan juga, ayah. Wajah Tuhan Yesus jauh lebih lembut dan matanya berwarna kebiruan." Ia mengatakan surga sangat indah. Lalu ayahnya bertanya, "Seperti apakah surga itu?" Colton lalu menjawab, "Surga seperti tempat kita, ayah, tetapi jauh lebih indah." Dari cerita Colton ini membuat ayahnya semakin bingung dan ingin terus mencari tahu tentang apa yang dialami anaknya. Terkadang ia merasa ragu, tetapi ia juga kenal betul anaknya. Apalagi dengan kondisi Colton yang masih berusia 4 tahun, menceritakan surga kepada ayahnya dengan sangat polos. Todd sangat yakin bahwa anaknya tidak mungkin berbohong. Tetapi di saat yang bersamaan, ia melihat banyak orang yang menganggap cerita anaknya itu hanya settingan semata. Bahkan banyak yang menertawakannya. Hal ini kemudian membuat timbul sedikit persoalan dalam rumah tangga, bahkan dalam jemaat gereja. Hingga pada suatu waktu, Todd pergi ke seorang psikiater untuk menceritakan apa yang dialami anaknya. Psikiater tersebut mengatakan hal itu terlalu banyak penjelasannya, bahkan untuk pengetahuan yang ekstrasensori. Hal ini membuat Todd semakin bingung dan heran dengan tanggapan psikiater. Ditambah lagi psikiater tersebut tidak punya agama, tetapi Todd juga tidak yakin kalau itu bukan cerita yang sengaja dikarang oleh Colton anaknya. Di momen yang lain, anaknya mengatakan bahwa ia juga melihat kakek ayahnya yang bernama Pop. Colton berkata kepada ayahnya, "Ayah memiliki kakek bernama Pop, ya?" Hal ini membuat Todd segera mencari beberapa foto kakeknya yang bernama Pop untuk ditunjukkan kepada Colton. Tetapi ia mengatakan, "Bukan dia, ayah. Di surga kita tidak memakai kacamata." Karena saat itu Todd menunjukkan foto kakeknya yang sudah tua serta menggunakan kacamata. Lalu Todd mencari foto yang lain, yaitu foto Pop kakeknya, tetapi foto ketika masih muda. Kemudian ayahnya menunjukkan kepada Colton. Dan Colton mengatakan, "Ya, benar, dia adalah Pop." Ia mengatakan, "Di surga kita semua akan menjadi muda. Tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada yang memakai kacamata, ayah." Kemudian ayahnya membiarkan anaknya itu bermain keluar. Dari cerita anaknya hari ini membuat Todd semakin bingung, tetapi semakin penasaran. Ia juga menceritakan semua hal itu kepada istrinya, tetapi istrinya menganggap hal itu hanyalah sebuah hal kebetulan atau hanya sebuah mimpi. Istrinya selalu menghibur Todd, tetapi ia sendiri tidak percaya dengan cerita anaknya itu. Ia menganggap semuanya itu adalah pantulan dari setiap kisah, setiap lagu, setiap gambar yang dilihatnya dari kecil. Hal ini membuat Todd menjadi kesal, tetapi kemudian ia kembali tenang setelah istrinya berusaha untuk menghiburnya. Kemudian Todd masuk ke dalam ruang doanya
untuk merenung dan berdoa kepada Tuhan. Pada suatu hari, Todd pergi menaruh bunga di makam anak dewan gereja yang baru meninggal tidak lama ini. Di saat bersamaan, dewan gereja itu datang ke makam anaknya juga membawa bunga, dan ia terkejut rupanya yang menaruh bunga selama ini adalah Todd, karena ia mengira yang menaruh bunga selama ini adalah teman yang lainnya, yang merupakan salah satu pengurus gereja juga. Mereka pun bercerita saling menguatkan satu sama lain. Dewan gereja mengatakan bahwa dirinya seperti sudah menjadi seorang yang sangat sinis sejak rapat gereja yang diadakan kala itu atas kejadian yang dialami Colton, di mana itu menurut dewan gereja sangat berpengaruh kepada gereja dan pelayanannya. Tetapi di hari itu, dewan gereja menjadi lebih terbuka. Ia mengatakan selama ini ia telah menyalahkan Tuhan karena anaknya meninggal. Todd terus menghibur dan menguatkannya. Pada suatu hari, Colton dan ibunya Sonja Burpo sedang mengerjakan sesuatu dalam rumah. Tiba-tiba Colton mengatakan, "Ibu, dulu saya tidak tahu kalau saya memiliki 2 orang saudara perempuan." Ibunya menjawab, "Iya Colton, kamu memiliki saudara perempuan yaitu Casey." Kemudian Colton melanjutkan pembicaraannya. "Dulu saya tidak tahu, Ibu." Ibunya heran. "Dulu kamu tidak tahu kalau Casey saudaramu?" Tetapi Colton menjawab, "Tidak Ibu, tetapi saya memiliki 2 saudara perempuan." "Ada bayi yang meninggal dalam kandunganmu kan?" Pertanyaan ini membuat ibunya terkejut dan bertanya, "Siapa yang memberitahumu bahwa ada bayi yang meninggal dalam perut ibu?" Colton menjawab, "Dia bilang ia meninggal di perutmu, Ibu," jawab Colton. Kemudian ibunya dengan penuh heran bertanya, "Seperti apa dia, Colton?" "Seperti Casey, tetapi lebih kecil. Rambutnya mirip sepertimu, Ibu. Di surga ada seorang gadis kecil mendatangiku, dan dia tidak berhenti memelukku," kata Colton. Hal ini pun membuat Sonja ibunya menjadi sangat sedih terharu. Dan ia lanjut bertanya, "Siapa namanya Colton?" Colton menjawab, "Dia tidak punya nama, Ibu, karena kalian tidak memberinya nama." Lalu Sonja ibunya mengatakan, "Kamu benar Colton, dia tidak memiliki nama. Bahkan kami tidak tahu kalau dia perempuan, karena ia meninggal dalam kandungan ibu." Hal ini membuat Sonja menangis sedih. Dan pada saat itu, Todd baru saja masuk ke dalam rumah dan ia mendengar apa yang dibicarakan Colton. Kemudian Todd segera menghampiri istrinya yang tengah bersedih lalu memeluknya. Sonja berkata, "Itu adalah putri kecil kita, Todd," bisiknya kepada suaminya sambil memeluk dan menangis haru. Tiba-tiba terdengar suara Casey, anak perempuan mereka, mengingatkan ayah dan ibunya bahwa telepon berbunyi. Lalu Todd segera mengangkat telepon, dan rupanya yang menelpon adalah dari surat kabar yang hendak mengundang Todd untuk menceritakan kisah yang dialami Colton. Namun Todd mengatakan, "Datanglah di gereja Crossroads Wesleyan di hari Minggu. Saya akan menceritakan semuanya." Lalu hari Minggu pada saat kebaktian, gereja menjadi sangat ramai, gedung ibadah itu penuh, dan disitulah Todd menceritakan kisah anaknya itu. Banyak dari jemaat yang menjadi terbuka hatinya, dan mereka sangat bersuka cita. Dan apa yang dialami Colton adalah benar adanya. Kemudian Todd menjelaskan lebih banyak hal lagi. Kemudian setelah ibadah berakhir, ketika jemaat sedang saling menyapa, tiba-tiba Colton melihat sesuatu di sudut atas gereja, yaitu ia melihat penampakan malaikat. Saat itu Todd melihat heran anaknya mengapa ia memandang ke atas, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Setelah beberapa hari berjalan, Todd membuka internet dan ia melihat sebuah kesaksian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh Colton, di mana seorang anak perempuan dibawa oleh Tuhan Yesus ke surga, dan anak itu menggambar secara otodidak apa yang dilihatnya di surga. Salah satu yang digambarnya adalah rupa Tuhan Yesus.
Kemudian Todd mencari gambar Tuhan Yesus yang digambar oleh anak perempuan itu, lalu segera memanggil Colton. Colton datang kepadanya, dan betapa terkejutnya Colton, saudara, ketika ia melihat gambar itu, dan ia mengatakan, "Iya, ini dialah Tuhan Yesus." Sekian saudara, sedikit ulasan kesaksian dari Colton Burke. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih, silakan teman-teman menonton filmnya. Karena dalam ulasan singkat ini tidak semua dicantumkan secara runtut kesaksiannya. Semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati kita, menghibur serta semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.